Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rumila Ukas dengan NIM 244-11034. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya dengan judul materi storyboard. Baik, yang pertama di sini ada definisi. Nah, jadi apa sih storyboard itu? Storyboard adalah sketsa desain gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Fungsinya untuk menggambarkan jalan cerita secara garis besar dari awal, tengah, hingga akhir. Nah, jadi storyboard ini merupakan bentuk gambar nyata yang dibuat dalam bentuk persegi panjang. Kemudian di bagian bawahnya itu ada caption yang menjelaskan tentang adegan apa yang terjadi pada gambar 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada sejarah dari storyboard. Jadi sejarah dari storyboard, proses membuat storyboard pertama dikembangkan oleh studio Walt Disney pada awal 1930. Setelah beberapa tahun dari proses yang sama digunakan di Walt Disney dan studio animasi lainnya. Menurut John Canemaker, storyboard pertama di Disney berasal dari buku komik seperti sketsa gambar yang diciptakan pada tahun 1920 untuk mengilustrasikan konsep untuk subjek pendek kartun animasi. Jadi storyboard sekarang lebih banyak digunakan untuk membuat kerangka pembuatan website dan proyek media interaktif lainnya seperti iklan, film pendek, atau games ketika dalam tahap perancangan atau desain. Kemudian di sini ada kelebihan dan kelemahan storyboard. Pertama, kelebihan. Jadi kelebihannya itu mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan suatu film, baik film pendek atau film animasi. Yang kedua, bisa dipakai untuk mempermudah orang lain dalam memahami jalan cerita. Kemudian di sini ada kekurangannya, yaitu tidak mampu menunjukkan gerakan-gerakan kamera dan efek optikal seperti penglarutan atau pemudaran, blur, dissolving. Selanjutnya ada penggunaan storyboard. Jadi di sini penggunaan pada storyboard ada 3. Yang pertama, pada film. Sebuah storyboard film adalah bagian penting dalam film sebelum diproduksi untuk membantu sutradara, sinematografer, dan klien iklan komersial televisi memvisualisasikan scan dan mencari masalah potensial sebelum terjadi. Kemudian yang kedua, pada animasi. Dalam pekerjaan animasi dan efek khusus, tahap membuat storyboard mungkin diikuti istilah sederhana yang disebut animatik untuk memberikan ide yang lebih bagus tentang bagaimana sebuah scan terlihat dengan gerakan dan timing. Kemudian pada media interaktif, sebuah storyboard media interaktif dapat digunakan dalam antarmuka grafik pengguna untuk rancangan rencana desain sebuah website atau proyek interaktif sebagaimana alat visual perencanaan isi. Jadi selain itu, adanya storyboard juga membantu penentuan pengambilan angle gambar dan mengetahui bagian selanjutnya. Storyboard berisikan sketsa gambar berurutan sesuai dengan naskah sehingga mempermudah dan dalam proses pembuatan pemahaman alur ceritanya. Kemudian di sini ada contoh storyboard. Nah, jadi ini merupakan contoh dari storyboard. Di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian seperti yang saya bahas sebelumnya, jadi storyboard itu merupakan gambar nyata yang dibentuk dalam bentuk persegi panjang. Kemudian di bagian bawahnya ini ada caption yang menjelaskan tentang adegan apa yang terjadi pada gambar 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya ada fungsi dari storyboard. Yang pertama, untuk mempercepat dan mempermudah proses pembuatan film atau video. Yang kedua, memudahkan penulis naskah dalam melakukan visualisasi dari ide yang dibuatnya. Ketiga, membantu menjelaskan sebuah narasi yang ada dalam cerita. 4, sebagai alat untuk mempermudah orang lain dalam memahami alur cerita yang ingin disampaikan. Kemudian yang kelima, memudahkan untuk membantu tim yang terlibat dalam produksi film atau video, baik sutradara, aktor, hingga semua kru yang bertugas. Kemudian di sini selanjutnya ada langkah untuk membuat storyboard.
Yang pertama, membuat timeline. Kedua, menentukan scan utama. Tiga, menambahkan detail pada setiap scan. Yang keempat, menulis naskah atau skrip video. Yang kelima, memilih alat atau tools untuk membuat storyboard. Yang keenam, membuat sketsa. Kemudian yang ketujuh, memberikan catatan detail pada setiap adegan. Dan yang terakhir ada 8, yaitu lakukan tahapan pengujian dan revisi. Jadi itulah hasil presentasi PPT dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.